Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang akan memberi pembebasan bagi kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberi pengampunan kami. Kami naikkan doa kami kepadamu agar Engkau menyertai kehidupan kami. Firman yang akan kami dengar biarlah tertanam di dalam kehidupan kami. Bapa, kasih-Mu besar dan Engkau akan mengajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara seiman, firman Tuhan hari ini Kamis 19 Mei 2022 tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ai audo dongamu ninna Jehovah laho paluahon ho. Ai sun siap do bahenokku salhut bangso parbegu ha abolongo muna hubahin nasai lau. Alai anggoho dang siap bahenokku. Ikon pisangokku doho nian hobar tu uhum jaladang tarbahen so turuakku ho. Jika ada orang tua yang lebih mengasihi salah satu anaknya dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak setuju atas tindakan orang tua tersebut. Masa sebagai orang tua berat sebelah terhadap anaknya. Yang satu dikasihi, tetapi yang satu lebih dikasihi. Gambaran di atas bukan menggambarkan sifat Tuhan yang berat sebelah atau memihak. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan diselamatkan, disertai, kemudian dibina untuk menjalankan firman Tuhan. Bangsa lain akan dimusnahkan karena bangsa lain tidak mau menerima Allah. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tidak jauh dari umatnya, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong dikala bangsanya menghadapi kesulitan, dan Tuhan yang menghajar, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menginginkan bangsanya memiliki karakter rohani. Dan setelah menerima didikan rohani berdasarkan firman atau hukum Taurat itu, bangsanya memiliki kemerdekaan. Itulah intisari dari ayat hari ini. Bukan masalah keberpihakan, tetapi masalah janji. Bahwa Allah telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel mulai dari Abraham. Aku akan menjadi Allahmu, dan keturunanmu akan menjadi bangsaku. Saudara-saudara, bukankah dalam kehidupan kita selama ini Tuhan selalu hadir sebagai penyerta, sebagai penyelamat, dan sebagai pembimbing kita? Mari kita ingat kehadiran Tuhan sebagai penyerta, kehadiran Tuhan sebagai penyelamat.
dan kehadiran Tuhan sebagai pembimbing bagi kita. Begitu besar peran Tuhan dalam kehidupan kita, yang dapat kita katakan tanpa Allah, tanpa Tuhan kita akan banyak mengalami kesulitan. Inilah realisasi dari apa yang Tuhan katakan dulu kepada bangsa Israel dan kini kepada kita. Ketika kita mengingat, kita telah merasakan Tuhan telah hadir sebagai penyerta, Tuhan telah hadir sebagai penolong, Tuhan telah hadir sebagai guru yang membimbing kita, yang mendidik kita. Itu artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memikirkan kita, sekaligus Tuhan yang memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia berharap kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, menjadi anak yang baik, yaitu anak yang mau dibimbing, anak yang mau dididik menurut cara Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Jika kita telah merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan, maka firman Tuhan adalah bagian utama dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Untuk itu, seperti saat ini ketika kita merenung akan firman Tuhan, itu tandanya Tuhan hadir, Tuhan beserta, Tuhan menolong kita. Terlebih di dalam kesulitan, di dalam tantangan, Tuhan berjanji akan menolong, akan menyelamatkan, dan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Maka berharaplah akan pertolongan Tuhan yang akan membebaskan kita seperti firman hari ini. Terpujilah Allah sebagai penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, penyerta, penolong, pemberi berkat, pembimbing, pendidik kami, bahwa Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami. Kasih setiamu besar bagi kami. Kami mau Engkau bimbing, kami mau Engkau membentuk kami dalam kepribadian kehidupan kerohanian kami. Mampukan kami untuk menuruti segala kehendak-Mu. Syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Horas.